Shalom PMK, selamat malam. Ayo, lagi ngapain nih? Di tengah-tengah malam yang cerah ini, teman-teman lagi ngapain ya kira-kira? Pasti teman mungkin lagi malas-malasan di kos, ya nggak? Pasti ya kan? Oke, jadi malam kali ini saya Pranasintu Solin sebagai Infokom PMK Unip periode 2022-2023 ingin mengajak teman-teman biar supaya nggak mageran nih, yang mungkin lagi tiduran di kos, mungkin yang lagi kayak suntuk atau mau ngapain. Jadi kita di sini, come on, we have fun together. So jadi kali malam ini kita akan ngapain ya kira-kira? Ada yang udah tahu nggak kira-kira kita ngapain? Mungkin teman-teman belum tahu nih kira-kira. Udah ada yang lihat judul ya. Jadi teman-teman, kali ini kita bakal sedikit sharing lah, atau talk show, dimana kita dapat menambah pengetahuan kita sedikit atau banyaknya. Udah tahu nggak siapa kira-kira narasumber kita malam hari ini? Ayo, siapa yang udah tahu? Pasti teman mungkin lagi tiduran di kos. Yuk, bangun yuk, kita semangat. Kita dengarkan kali ini talk show malam ini dengan semangat penuh gembira, dengan menambah pengetahuan dan motivasi kita untuk semangat pembaharuan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Oke, jadi tanpa lama-lama kita akan mengundang narasumber kita, yaitu dari Kaica sendiri. Bentar ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu nggak kita malam ini bakal ngapain? Ada yang tahu nggak? Wah, udah ada nih narasumber kece kita. Shalom Kak Ica. Shalom. Wah, cantik banget nih, glowing banget. Udah kayak prepare nih untuk live kita malam ini ya teman-teman. Mana ada Prana? Oke, sebelumnya shalom Kak Ica sebagai narasumber di live Infokom kita pada malam hari ini dengan tema kita. Udah tahu nggak tema kita malam hari ini apa, Kak? Tentang problem mahasiswa lah ya. Oke, benar banget. Oke, benar banget Kak. Jadi malam hari ini sebelumnya terima kasih kepada Kak Ica yang telah menjadi narasumber kita di dalam malam yang mungkin cerah lah. Mungkin teman-teman yang masih kayak mager di kosan, belum beli makan, belum ada snacknya. Yuk, beli snacknya, beli cemilannya. Kita pantengin terus, stay tune, tetap di IG PMK Unip, karena bakal ada hadiah yang menarik di akhir nanti. Join live kita. Benar nggak, Kak? Iya, kalau kata Prana sih katanya mau dikasih iPhone, guys. Iya, iPhone 14 Pro Max, guys. Oke, jadi jangan keluar ya, guys, dari PMK Unip live kita kali ini. Soalnya bakal nanti 3 orang tercepat yang akan kita minta join live bersama kita dan untuk sharing-sharing bagaimana problematika mahasiswa dan bakal dapat hadiah menarik. Oke, stay tune. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana problematika mahasiswa masa kini. Cuman kita sebagai mahasiswa yang intelektual dan juga rohani tidak luput dong dari doa. Jadi aku meminta kesediaan Kak Isa dong untuk kita memulai doa malam hari ini biar supaya makin bertumbuh dan rohani. Untuk malam hari ini kita membahas tentang problematika mahasiswa masa kini. Oke, kepada Kak Ica saya persilahkan. Biasanya yang bawakan live sih yang bawakan doa. Baru kali ini kayaknya disuruh narasumber bawa doa. Tapi nggak apa-apa.
Oke teman-teman, sebelum kita memulai live IG ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari berdoa di tempat masing-masing. Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami mungkin capek dalam perkuliahan, pekerjaan, aktivitas kami yang mungkin lelah secara fisik dan rohani. Tapi bersyukur Engkau masih setia memberikan kami waktu untuk boleh mengistirahatkan badan kami. Namun sebelumnya ketika kami ingin memilih tidur, bersyukur ada program pengurus PMK UNEP, khususnya bidang Litbang yang boleh memberikan waktu untuk boleh membahas problematika mahasiswa khususnya di masa kini. Tuhan yang boleh menolong Prana yang boleh memimpin dalam moderator, kiranya Tuhan yang memampukan dia. Tolong juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk boleh benar-benar bisa memberikan arahan yang tepat dan juga hikmat yang daripada Tuhan, sehingga bukan dari diriku sendiri yang berkata-kata tapi dari Roh Kudus Tuhan saja. Berkati juga jaringan ini Tuhan, semoga berjalan dengan baik. Tuhan juga boleh menolong teman-teman yang lain kiranya bisa menikmati dan ada yang didapat. Ini doa kami sungguh berdoa kepadamu. Kami mulai live IG ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Wow, sungguh luar biasa doa dari narasumber kita Kak Ica pada malam hari ini. Oke teman-teman, jadi yang masih kayak mageran di kamar tempat tidurnya ranjangnya, ayo bangkit. Kita dengar talk show kita malam hari ini. Sangat bermanfaat loh kali ini. Soalnya kita membahas problematika mahasiswa masa kini. Jadi kita tentang mendengarkan apa yang menjadi sebenarnya akar atau problematika mahasiswa yang saat ini terjadi. Jadi kita bakal sharing-sharing dan juga mungkin mengetahui kesadarannya untuk menjadi pembaruan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Nah, jadi malam hari ini juga sebelumnya ada yang udah kenal nggak siapa narasumber kita hari ini? Mungkin udah nengok dari pamflet sih, dari feed IG PMK. Cuman kalau nggak, cuman lebih asik sih kalau misalnya dari narasumbernya yang mengenalkan. Oke, coba perkenalan dong kakak manis, kakak cantik. Tolong peran ya, jangan dilebihkan. Nanti keluar aku dari live ini. Oke, teman-teman, sebelumnya untuk Prana dan teman-teman lain semoga tidak tersesat ya. Aku narasumber, nanti kalau teman-teman merasa tersesat salahkan si Prana kayak gitu. Dan aku sebenarnya jarang sih, bahkan belum pernah live. Semoga nanti aku nggak kepencet terkeluar. Karena nggak pernah kayak gitu. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku. Udah teman-teman kayaknya udah pada kenal, mungkin udah bosan juga ya. Harusnya sih Prana mendatangkan narasumber dari negara lain kayaknya ya, tapi ini di Unip aja. Oke, teman-teman, perkenalan lah ya, biar lanjut kegiatan kita. Perkenalkan, nama aku Rip Carlita Simanjuntak, biasa dipanggil Ica. Aku lulusan UNIP, pasti teman-teman tahu. Dulu itu prodi statistika. Statistika itu kayak matematika, fakultas MIPA. Kalau di PMK UNIP itu MIPA dan kedokteran. Nah, aku angkatan 2017. Puji Tuhan, aku udah lulus 2021. Dan sekarang sebagai staf full time, staf mahasiswa di Perkantas Bengkulu. Oh, itu mungkin perkenalan singkat dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Wah, jadi udah tahu dong siapa nih narasumber kita yang kece dan manis malam hari ini. Jadi namanya itu Kak Ica guys. Dia udah alumni ya Kak, alumni dari angkatan 17 dari prodi statistika. Di Padok mana nih suaranya? Jadi malam hari ini kita sebelumnya udah pada kenal nggak sama aku? Tadi kan Kak Ica, masa kalian nggak mau kenalan sama aku gitu? Jadi aku perkenalan diri. Sebelumnya aku Prana Sintu Solin, aku dari Prodi Ilmu Hukum angkatan 20 sebagai Infokom Kepengurusan PMK UNIP periode 2022-2023. Nah, jadi kalian mungkin masih bertanya-tanya kok mendadak ya, atau masih belum mendapatkan informasi nih, mungkin dari pamflet yang belum kalian tahu. Jadi malam hari ini kita bakal mengadakan yaitu
fun live Instagram with Infocom. Jadi bukan hanya sekedar live Instagram dan juga membahas, tapi kita akan juga fun bareng dan juga saling mengenal interaksi satu sama lain. Jadi teman-teman nanti di akhir stay tune terus karena nanti bakal ada 3 orang tercepat yang akan kita minta join live, akan menceritakan mungkin sedikit bagaimana perjalanan hidupnya tentang gejolak-gejolak pada yang dirasakannya sebagai mahasiswa masa kini. Nah, tapi jangan lupa juga untuk tetap stay tune karena akan kita tanyakan juga apa yang udah kita bicarakan di talk show malam hari ini gitu. Nah, jadi dan juga ada hadiah menarik nih untuk 3 teman-teman yang bakal tercepat kita pilih untuk join live show. Jadi stay tune terus ya di GPMK Unip dan dengarkan kami untuk saling berbagi pengetahuan. Oke? Nah, tadi Kak Ica udah memperkenalkan bagaimana mungkin sedikit dari background selama hidupnya. Jadi langsung aja nih, sebelumnya menurut kakak nih problematika mahasiswa itu yang seperti apa sih Kak? Yang seperti bagaimana cara kita untuk menghadapi problematika tersebut? Apakah problematika itu yang menjadi adanya penyebabnya dan dampaknya pastinya dong. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih yang sebenarnya yang menjadi dasar kita terjadinya problematika atau pergumulan-pergumulan hidup kita di tengah-tengah masa kini yang mungkin kita dituntut dalam era globalisasi, sosmed yang sangat menjamur, dan bahkan kita sangat materialistis dan juga hedonisme. Nah, jadi untuk kakak, menurut kakak yang seperti bagaimana sih problematika yang mahasiswa sampai saat ini, dan juga mungkin penyebab dan dampaknya apa aja menurut kakak begitu? Aduh, pertanyaannya banyak kali ya. Halo Kak Ica. Oke. Halo. Oke. Ya. Kalau dibilang problematika, pasti masalah ya. Masalah yang terjadi. Nah, kalau misalnya dibilang mahasiswa ataupun misalnya ketika kita kecil, SD, SMP, SMA maupun kuliah, pasti setiap perjalanan kehidupan kita ada problematika kayak gitu kan. Nah, berhubung aku angkatan 2017 dan aku kebetulan masih di pelayanan di mahasiswa, menurutku banyak hal sih yang aku lihat, khususnya aku kan sebagai PKK nih kan, pemimpin kelompok kecil, dan tentunya waktu kakak itu pasti banyak hal-hal yang aku tanyain kalau misalnya ketika bahas bahan atau sharing itu pasti banyak masalah-masalah yang didaftarkan sama kakak-aku gitu. Kalau aku boleh melihat sih apa aja kalau dibilang masa kini, kalaupun dibilang angkatanku 2017 peranan 2020, tapi menurut aku problemnya itu ada apa namanya, ada perbedaan, nggak semua sama. Di zamanku beda dan di zaman teman-teman juga beda seiring dengan berkembangnya zaman kayak gitu. Nah, kalau aku melihat yang sekarang itu ya problemnya adalah pasti di dunia perkuliahan kan semua orang pasti merasa kalau kuliah adalah hal indah kayak drama Korea. Ternyata ketika kita udah kuliah nggak seindah drama Korea kan pada akhirnya. dapat gebetan kayak gitu mungkin kan dipikirkan waktu SMA gitu. Padahal ternyata enggaknya seindah itu kuliah kayak gitu. Padahal banyaknya terjadi problem kayak gitu. Yang kalau aku lihat sih yang kayak zaman sekarang, kalau aku menilai ya, misalnya aku menganalisis dari kelompok kecilku, adik-adikku, ya problemnya adalah ketika mereka masuk di perkuliahan itu apa yang mereka impikan dulu waktu SMA itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi perkuliahan. Misalnya nih, aku kan dulu waktu SMA suka hitung-hitungan. Ternyata statistika itu nggak semudah itu yang kubayangkan ketika aku di kuliah, kayak gitu. Nah, itu jadi masalah ketika jurusan yang kita harapkan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, itu problem ketika kita ngambil suatu jurusan atau prodi ternyata sulit ternyata. Bahkan kalau dibilang cuman sekedar suka mata pelajaran juga nggak cukup kayak gitu. Itu jadi masalah. Apalagi bagi mereka yang ditentukan karena orang tua kayak gitu jurusannya. Akhirnya ada yang berhenti di tengah jalan, ada juga yang terpaksa untuk menyelesaikan gitu. Yang kabul pada akhirnya ada yang selesai, ada juga yang enggak. Itu ya kejurusan yang mungkin enggak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Terus yang kedua, problemnya apa ya? Mungkin ini sih target yang dicapai di kuliah.
kalau aku melihat kita kan sebagai mahasiswa punya target-target nih, itu kan misalnya dapat IPK semester ini, dapat IPK segini gitu, terus atau ikut organisasi ini atau ikut pertukaran. Nah itu tuh menurutku salah satu pergumulan mahasiswa juga, soal nilai, soal prestasi, upgrade diri gitu. Dan ternyata untuk mencapai hal itu nggak mudah, apalagi untuk orang-orang yang pengen dicap pintar dan juga aktif organisasi. Padahal kan itu butuh energi yang banyak kayak gitu. Karena kalau aku melihat ya, teman-teman yang tidak aktif di organisasi, pasti mereka bakal iri atau misalnya bakalan pengen kayak teman-temannya yang aktif di organisasi. Nah, jadi berlomba-lomba lah, berlomba-lomba untuk dapat nilai yang baik, berlomba-lomba juga untuk aktif di organisasi. Misalnya kayak Prana nih, jadi pengurus. Tanpa sadar pasti orang-orang, teman-teman Prana pasti pengen kan, pengen juga kayak pengurus di PMK gitu kan. Soalnya PMK kan agak agak diperhatikan banyak orang gitu. Terus apalagi ya? Ini sih juga soal mungkin kalau dibilang seiring dengan berkembangnya zaman, kalau menurut aku insekuritas itu termasuk salah satu masalah di mahasiswa sekarang. Karena di zamanku ya, dulu TikTok dan Instagram itu belum kayak sekarang marak-maraknya, dan dan orang-orang itu punya TikTok, Instagram tuh nggak semarak yang sekarang kalau aku perhatikan. Dan ketika aku meluncur di dunia Instagram gitu kan, walaupun aku nggak punya TikTok sih, tapi aku punya adik-adik kelompok lah yang kadang posting di apa namanya, di snap WA kan gitu kan, yaitu apa istilahnya, FOMO ya, kalau mereka kalau temannya dilihat eksis, mereka juga pengen eksis di situ gitu. Itu merupakan salah satu problem menurutku, apa yang ditujukan media sosial, mereka pengen juga kayak gitu, pengen misalnya tiba-tiba buat TikTok ini gitu kan, tiba-tiba yaudahlah ikut tren gitu kan, karena bagi anak zaman sekarang kayaknya kalau nggak ikut tren itu ketinggalan zaman banget gitu. Itu tuh terasa banget. Tapi kalau di waktu aku ya mahasiswa, kami tuh paling ambis tuh ngejar nilai gitu. Kalau aktif di media sosial nggak terlalu ya, kalau aku menurutku ya, di zamanku. Nah terus waktu sekarang berkembang media sosial, perhatikan lah, kayaknya anak zaman sekarang itu pengen punya pacar kan, karena di media sosial itu sering ditampilkan yang yang romantis-romantis. Padahal pacaran nggak seindah itu loh sebenarnya. Nggak seindah itu. Nah menurutku itu juga problem sih, akibat perkembangan zaman yang kalaupun kita nggak bisa membatasi perkembangan zaman itu, karena perkembangan zaman juga kan membantu ya persekutuan PMK Unip untuk dalam penginjilan misalnya menyebarkan brosur kan, nggak mungkin kan kita larang perkembangan zaman. Tapi itu sih ada beberapa hal yang menurutku itu problem untuk mahasiswa yang kurang bijak menggunakannya gitu. Terus problem apa lagi ya? Tapi memang kalau aku melihat ya lebih banyak insekuritas sih, insekuritas dalam mencapai target hidup di perkuliahan, IPK, nilai, prestasi, punya pacar apa enggak, terus fashionnya, bajunya itu tren enggak sekarang atau enggak, terus kayak misal dilihat kawannya tuh pengen 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 punya fashion ke mereka, padahal kan kita juga harus melihat kita mahasiswa, kita masih minta uang dari orang tua gitu kan. Kadang juga mahasiswa itu sih yang dipikirkan kayak gitu. Masih sekedar karena tren kayak gitu. Terus masalah apa lagi ya? Kalau aku melihat sih di kakakku ya, paling cenderung ini sih. Mungkin ini udah terlalu dalam sih, tapi aku bilang aja lah, kayak ekonomi nih. Nah, ada orang yang kuliah itu kan beasiswa. Nah, beasiswa, ada kepengen beasiswa, ada yang daftar gitu juga, ada yang dapat, ada juga enggak. Itu juga salah satu problem. Aku termasuk punya AKK-AKK yang juga yang enggak secara cukup punya di bidang hal itu terpenuhi. Nah, itu juga salah satu problem gimana mereka tuh pengen dimasuk kuliah ini, pengen dapat beasiswa untuk ini ya mungkin bisa dibilang cukup, tapi kan ada kan keinginan kita biar nggak terlalu merepotkan orang tua, kayak Prana lah beasiswa. Nah itu kan, itu juga salah satu problem juga sih, mahasiswa tuh kepengen beasiswa, yang kalaupun itu mestinya nggak salah pengen punya beasiswa, tapi kebanyakan orang tuh apa ya, nggak sesuai dengan apa yang ditargetkan, tapi nggak sesuai dengan usaha yang dilakukan kayak gitu. Itu sih beberapa hal yang aku lihat kayak gitu. Dan yang paling mencolok sih memang ketika mahasiswa sekarang tuh nggak bisa jadi dirinya sendiri. Kadang karena ikut-ikutan teman-teman.
kayak tadi lah, sebenarnya kenapa orang banyak insecure ya karena dia nggak percaya diri kan, karena terlalu sering melihat orang lain. Kalaupun insecure itu sebenarnya banyak juga yang positifnya, harusnya membawa kita jadi bersemangat kan. Misalnya nih ada teman kita yang ikut lomba ini internasional atau nasional, atau dia dapat beasiswa, harusnya kan kita bukan insecure-nya iri kepada dia, tapi justru motivasi biar kita semangat belajar, harusnya kan kayak gitu. Tapi terkadang insecure yang kita miliki itu malah jadi negatif, menyalahkan diri sendiri, terus menjustifikasi diri sendiri lebih buruk dari yang lain, kayak gitu. Itu sih beberapa hal yang aku lihat, sepenglihatanku sebagai pemerhati mahasiswa. Iya, jadi benar banget ya teman-teman. Jadi kadang gejolak-gejolak mahasiswa masa kini ya aku juga sebagai mahasiswa gitu yang masih mungkin lagi duduk di semester 6. Jadi sekarang untuk masa kuliahnya memang benar banget problematika yang sekarang kita masa kini tuh ada insekuritas gitu. Nah, jadi kayak merasa bahwa dirinya masih kurang untuk diupdate yang lebih jangka tinggi gitu. Nah, dan juga tapi teman-teman mesti tahu nih, untuk dalam masalah untuk menghadapi insecure ini, kita pikir yang hal positifnya saja gitu. Nah, misalnya kita yang seperti dikatakan Kak Ica tadi, kita melihat teman kita yang mungkin dia berprestasi di akademi dan juga berprestasi di non akademi, kita itu menjadi supaya motivasi dan mengacu kita untuk dalam pembaruan dalam hidup kita gitu. Nah, kita semakin berambisi untuk dapat melampaui dia gitu. Nah, jadi kembali ke teman-teman bahwa sebenarnya kita mengambil yang positifnya aja, beside yourself gitu. Nah, so jadi begitu teman-teman, mungkin yang kalian merasakan itu awal dari problematika atau gejolak pergumulan mahasiswa yang masa kini yang kita rasakan gitu. Nah, tapi menurut saya juga sebagai mahasiswa ada 3 hal nih yang menjadi pergumulan. Mungkin teman-teman merasakan nih, contohnya kita mager. Nah, kita mager. Kita ini mager dalam kayak misalnya teman-teman kayak mungkin dalam sekarang ini aja kita mungkin kayak sekarang di kasur kita lagi enak-enakan rebahan gitu. Nah, padahal perut kelontongan gitu. Nah, jadi rasa mager itu susah kita hilangkan karena apa? Karena kita udah terlampau kanvas terhadap diri kita gitu. Nah, udah terlampau biasa dan kebiasaan menjadi hal mager itu. Padahal itu menjadi tuntutan kita untuk makan dan juga untuk menjadi kebutuhan kita untuk makan gitu. Nah, jadi hal itu bisa kita kesampingkan untuk menjadi hal yang kita dari yang nggak mager menjadi produktif. Mungkin sering kayak kita membaca firman di Alkitab atau mendengarkan firman-firman di YouTube gitu. Nah, jadi kita kali ini diajak untuk menjadi mahasiswa yang produktif gitu. Nah, wow, jadi begitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung apa yang menjadi landasan atau akar yang dari problematika dirinya sendiri, mungkin bisa lah ditemukan dari sekarang. Agar apa? Agar supaya merubah ke jalan kita yang menjadi benar dan juga cara kita untuk memperbaharui kehidupan kita gitu. Oke, terima kasih Kak kepada Kak Ica. Jadi aku juga mau nanya nih Kak selanjutnya. Kalau aku tadi kakak singgung mengenai tentang sosial media nih, nah. Jadi mahasiswa itu nggak bisa lepas lah. Bahkan ada sebutannya my phone is my priority gitu nah. So jadi kayak menurut kakak di masa kini itu mahasiswa itu nggak bisa lepas kan dari handphonenya. Bahkan kayak ke kamar mandi, ke manapun everything is do it with phone gitu nah. Jadi menurut kakak itu menjadi hal yang dampak positif atau dampak negatif dikala mahasiswa itu masih diselimuti oleh problematika mahasiswanya gitu Kak. Jadi menurut kakak sosial media itu apakah ada sisi positifnya atau negatifnya sebagai kita mahasiswa yang dikala masih problematikanya masih ada gitu Kak. Dan juga kalaupun semisalnya nih sosial media itu masih ada hal yang penyakit dalam diri kita, bisa nggak itu kira-kira menjadi hilang Kak? Atau menjadi ada batasan kita untuk menggunakan sosial media gitu Kak? Mungkin bisa di-sharingkan Kak sedikit. Kalau dibilang media sosial itu pasti sebenarnya dia diciptakan untuk hal yang baik kan pastinya gitu, untuk membantu kita manusia dalam
banyak hal sih yang dibantu gitu kan, dapat informasi pasti lewat media sosial, terus apa-apa itu bahkan kayak gini nah, kita live IG kalau nggak ada media sosial susah juga kan, kayak gitu. Tanpa harus bertemu bisa tetap terkoneksi. Bahkan di apa ya, di pelayanan kalau nggak ada media sosial itu nggak ada pelayanan media juga susah. Pasti ya itu hal positif itu pasti banyak banyak banget. Kalau aku melihat memang waktu dampak dari COVID itu pasti ketergantungan kita ke media sosial itu tinggi waktu waktu COVID ya. Itu masa perana kayaknya angkatan 20. Karena apa-apa dosen pasti buat kita ini kan ngerjakan apa-apa dari media sosial, ngezoom dan segala macam. Dan untungnya ada media sosial yang membantu kita. Jadi waktu keadaan COVID itu pun bisa membantu kita. Tapi memang entah kenapa menurut penelitian ya dan juga yang aku baca memang efek COVID itu makin membuat kita bergantung kepada media sosial. Sebenarnya media sosial itu baik, pastikan yang aku bicarakan. Kalau dibilang terlalu apa sih namanya tadi, memprioritaskan handphone kita, gadget kita, pasti salah. Karena gini, sesuatu yang kita bangun itu jadi sesuatu yang kita cenderung kita lakukan itu akan jadi kebiasaan. Misalnya nih kayak kata Prana, kita bawa handphone ke kamar mandi. Nah itu kan habit yang menurutku kurang pas, kurang baik kayak gitu. Kalau kita sering harus ada. Nah kalau misalnya ke kamar mandi nggak ada media sosial, terus kita merasa jadi kayak ada yang kurang. Nah itu pertanyaan nih, pertanyaan banget. Bahkan bisa jadi karena gini kan, istilah berhala nggak cuma sekedar patung yang diciptakan, tapi bahkan media sosial bisa jadi berhala dalam diri kita. Nah kalau sesuatu berhala, kalau kita belajar dari konteks Alkitab pasti itu salah kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini perlu kita melihat bahwa media sosial itu sudah seberapa baik kita gunakan kayak gitu. Kalau misalnya itu sampai membuat kita stres, pusing, nggak, misalnya satu hari itu kita harus megang handphone, kayak kalau ketinggalan tuh kayak merasa stres, ya kan? Kadang kan kalau kita sadar, aku juga pernah gitu, ketinggalan gitu. Kadang aku mikirkan juga sih, apakah media sosial udah sebenarnya, atau handphone udah sebenarnya mendarah daging di diriku, dan sesuatu yang berhala itu kan buruk kayak gitu. Nah teman-teman lah yang menilai sudah seberapa jauh teman-teman menggunakan media sosial kayak gitu. Ya memang sih di dunia yang penuh dengan keberdosaan ini memang banyak tantangannya dalam menggunakan media sosial kayak gitu. Dan tanpa sadar juga sebenarnya di kosan pun bisa ya kita kan berbuat dosa karena media sosial kita dengan apa yang kita tonton dan kita perhatikan kayak gitu. Baik ada media sosial, bahkan itu sampai kita pun pelayanan itu baik ada media sosial untuk membantu kita kayak gitu. Tapi yang buruknya ketika media sosial ini sudah menjadi darah daging di dalam diri kita, dan menurut firman Tuhan itu tidak baik kayak gitu. Karena kebiasaan yang kita bangun itu akan susah untuk kita hilangkan, dan itu butuh waktu yang nggak mudah untuk bisa menghilangkan itu kayak gitu. Misalnya membawa ke toilet, misal harus ada itu, terus kalau nggak ada itu emang kenapa kayak gitu. Kayaknya itu kan jadi problem kayak gitu. Itu sih. Jadi kembali ke teman-teman sih, gunakanlah media sosial sebaik mungkin. Kalaupun aku sih yang ngomong ini juga enggaknya terlalu udah bisa dalam mengontrol diri, masih dalam tahap belajar kayak gitu. Tapi intinya itu teman-teman, HP itu, media sosial bisa jadi berhala dalam diri kita. Oke, itu mungkin dariku. Oke, bener banget ya teman-teman. Jadi sosial media itu tergantung kembali ke teman-teman bagaimana kita untuk mengonsumsinya gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memakai handphone itu dan bahkan sosial media itu tergantung ke teman-teman. Kalau teman-teman mengambil yang hal positifnya, pasti berdampak juga positif. Sedangkan kalau teman-teman mengambil yang negatifnya, pasti juga berdampak yang negatif. Tapi dengan ada batasan yang tertentu gitu, nah teman-teman. Oke, dari tadi aku ada bacain komentar nih Kak. Ada yang bilang masih mageran, cara untuk hilangkan mageran, gimana nih Kak? Tips and tricks. Oke, itu nanti bakal kita jawab ya teman-teman di pertanyaan selanjutnya, biar supaya kompleks juga. Dan juga masih ada bilang haleluya. Oke, halo semuanya. Selamat bergabung. Oke, jadi aku ingatkan kembali ya untuk teman-teman. Jadi tetap stay tune di IG PMK kali ini dan live-nya. Dan juga mungkin bisa nih dicatat-catat. Mungkin nanti di akhir
aku bakal meminta teman 3 orang tercepat untuk dapat join live bersama kita. Kita saling sharing di sini, saling juga berbagi pengetahuan. Mungkin sedikit juga membagikan pengalaman hidupnya, apa sih kira-kira problematika. Dan 3 orang tercepat itu akan mendapatkan hadiah menarik. Oke, so stay tune di IG PMK Unip dan jangan lupa dan jangan keluar ya teman-teman. Oke, soalnya pencerahan dari Kak Ica ini sangat memberkati kita ya teman-teman. Soalnya kakak ini udah mempersiapkan jauh-jauh hari sangat matang gitu. Oke, kalau teman-teman masih ada yang menanya, masih ada yang kurang, oke nanti ketika di kolom-kolom komentar bakal aku responsif gitu teman-teman. Dan juga ajak juga ya teman-temannya untuk kita saling bertalk show atau saling berbagi pengetahuan di sini sebab kita masih kekurangan informasi untuk dapat menambah informasi kita gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman tentang mengenai sosmed tadi. Jadi yang bagi kalian yang mungkin masih suka nih kayak nge-snap, mungkin aku sendiri sih mengakui juga. Jadi mungkin sering juga kadang aktif banget di Instagram, di TikTok, bahkan di WhatsApp gitu. Nah. Jadi semua itu nggak lepas dari sosial media, apalagi aku sebagai infokom kan. Jadi kepengurusan pelayanan di media itu aku nggak bisa lepas gitu. Jadi dalam bentuk keduniamayaan dan juga dalam era globalisasi ini aku nggak bisa lepas gitu. Tapi aku masih kayak bisa lah untuk membatasi dan juga untuk belajar untuk supaya mengurangi hal itu gitu. Dan begitu juga untuk teman-teman ya, semangat untuk kita semua untuk dalam membatasi hal-hal yang sosmed yang berbau negatif untuk dalam pembaruan kita yang lebih baik. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya nih sama Kak Ica, mungkin ke teman-teman juga yang lagi di kos, lagi rebahan. Oke, aku mau nanya, kalau misalnya nih Kak, kita itu dalam dikala fase yang gimana ya, lagi ambis-ambisan nih untuk dalam kayak kuliah, yang mungkin yang maba-maba nih, nggak maba sih, angkatan 22 yang mungkin masih semester 2 lagi kayak mungkin lagi gejolak-gejolak panasnya untuk dalam berambisnya di kuliah. Nah, jadi di situ menurut kakak, menurut pandangan kakak menanggapi hal seperti itu, cocok nggak kak kita dalam hal yang ambis-ambisan tapi kita mengesampingkan pelayanan gitu nah. Terkadang ada orang yang kayak memprioritaskan dirinya ya kuliah, tapi untuk juga berpelayanan beribadah dia lupa gitu nah kak. Menurut kakak bagaimana untuk menanggapi hal yang seperti itu dan mungkin sedikit kasih tips and triknya lah untuk hal itu gitu. Oke, teman-teman, aku mau bilangnya bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah pelayanan. Jadi kadang kan kita berpikir bahwa pelayanan itu ketika kita jadi pengurus, ketika kita jadi WL, ketika apa ya jadi pemimpin kelompok kecil, PKK, ikut kelompok kecil, pokoknya yang sering terlihat di gereja atau berbau rohani. Kadang kan kita sering menganggap bahwa itu hanya itulah pelayanan. Padahal sebenarnya seluruh hidup kita yang kita kerjakan adalah pelayanan, bahkan penyembahan. Makanya seluruh yang kita kerjakan adalah penyembahan, pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, ketika teman-teman kuliah gitu ya, ini juga aku bukan bilang bahwa diriku sudah jadi mahasiswa yang baik ya waktu aku kuliah, jujur aja enggak. Masih jauh dari kata yang dibilang baik gitu. Tapi aku menyadari bahwa ketika aku jadi mahasiswa, pelayanan pertamaku adalah kuliah gitu. Jadi ketika teman-teman misalnya nggak pun berpelayanan, misalnya ngambil kepengurusan gitu kan, tapi ketika teman-teman jadi mahasiswa yang baik, ujian tidak menyontek, ya berintegritas, menghormati dosen, pokoknya jadi mahasiswa yang baik, yaitu pelayanan yang terbaik kita kepada Tuhan. Nah, ngapain kita pelayanan? Misalnya nih di pengurus, aku di pengurus, terus ternyata aku di kampus justru kuliahku nggak bagus, dalam arti mungkin aku dalam ujian menyontek, terus aku nggak pernah ngerjakan tugas, pokoknya nggak jadi teladan lah jadi mahasiswa. Pokoknya di pelayanan mungkin bagus ngerjakan gitu ya, tapi ketika di kuliah amburadur gitu. Nah itu juga pelayanan kita tuh sebenarnya nggak bagus juga kayak gitu, karena yang pertama sekali ketika kita jadi mahasiswa adalah kuliah kita gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau teman-teman itu bagus di kuliah, kalaupun kita nggak punya pelayanan, misalnya nggak jadi pengurus, nggak apa-apa. Yang penting pertama adalah kuliah kita jadi teladan,
di kampus ya mungkin ya kita jawab soal nggak contek nggak menyontek, kita juga tipe orang yang disiplin waktu, terus kita menghormati dosen kita ngerjakan tugas-tugas kita dengan baik, dapat nilai dengan baik, ya itu merupakan menurutku suatu pelayanan yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah tapi teman-teman ketika punya di bagian intelektual yang baik, nah nggak salah juga kita berpelayanan di kampus kita atau dimanapun, karena gini menurutku setiap kampus itu butuh namanya pelayanan kampus, karena karena mahasiswa nggak bertuhan juga nggak baik. Nah mahasiswa itu harus bertuhan, berarti harus ada kan wadah pelayanan. Nah siapa mengerjakan wadah pelayanan ini? Ya teman-teman sendiri sebagai mahasiswa gitu, karena kita mahasiswa butuh namanya komunitas di kampus kita untuk bertumbuh, untuk sama-sama mengasihi, sama-sama membantu, menolong orang lain, terutama teman seiman kita kan, itu kan kata Alkitab. Jadi kalau teman-teman yang dikaruniai bahkan yang dipercayakan Tuhan untuk kuliah, bolehlah sambil terbeban untuk ngambil pelayanan khususnya di kampus kita gitu, atau mungkin teman-teman juga yang rindu untuk di BEM itu juga pelayanan gitu ya, di BEM, di UKM itu sama aja kayak gitu. Nah tapi kalau aku lebih menekankan, karena menurutku di kampus itu butuh namanya persekutuan mahasiswa, cobalah untuk terjun di dalamnya, enggak pun harus pengurus, misalnya ikut panitia, ikut kelompok kecil. Nah teman-teman untuk bertumbuh, karena di mahasiswa itu kan kita kan jauh dari orang tua, banyak yang merantau, khususnya anak-anak UNIP pasti kebanyakan kan dari Medan ya, itu kan pasti kita ketika di sini jauh dari pengawasan orang tua. Nah makanya kita butuh komunitas, karena nggak selamanya kita punya teman yang ngasih dampak yang positif sama kita. Kadang adanya teman kita yang menjerumuskan kita yang nggak baik. Makanya kan kita butuh untuk memilih persekutuan yang baik untuk dimana kita bertumbuh. Jadi itu teman-teman, pertama adalah kuliah yang lebih utama di atas segala-galanya. Yang penting itu harus yang lebih utama. Percuma kita pelayanan tapi kuliah kita amburadul. Karena apapun yang kita kerjakan itu adalah pelayanan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik. Kalau aku lupa di ayat mana, bahkan dibilang gini, ketika kamu makan, ketika kamu minum, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan nggak hanya kuliah, bahkan ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita berjalan, atau apapun yang kita lakukan itu lakukanlah seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Gitu teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman lakukan sekarang, lakukanlah yang terbaik, karena itu adalah pelayanan teman-teman. Karena tidak hanya sekedar ada di mimbar atau sekedar pengurus pelayanan itu dibilang pelayanan, tapi semua aspek kehidupan kita yang kita kerjakan kayak gitu. Oke, iya benar kali, benar banget ya teman-teman. Jadi seperti yang dibilang Kak Ica itu, tadi itu kita itu sebenarnya yang aku ambil bahwa kita itu pelayanan dan juga perkuliahan itu mesti balance. Jadi kayak kamu teman-teman nggak bisa juga mengesampingkan pelayanan, nggak juga bisa mengesampingkan perkuliahan. Karena apa? Kita sebagai manusia ya tujuan utama kita adalah berkuliah gitu nah, dan juga menimba ilmu dari dosen-dosen gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman dapat melakukan pelayanan, kepanitiaan, bahkan kayak cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nggak hanya cara untuk beribadah, berdoa, tapi dengan supaya pelayanan rohani di BEM, UKM, seperti yang dikatakan Kak Ica, itu juga dapat menumbuhkan rohani kita, gitu teman-teman. Nah, jadi yang menjadi problemnya, apakah kita dapat bisa membarengi hal dua itu? Nah, itu menjadi kembali kepada teman-teman bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, jadi kepada teman-teman yang baru join, saya ucapkan shalom, selamat bergabung di talk show kita problematika mahasiswa masa kini. Dari tadi aku Kak, gini bosan nih kita ngobrol dari tadi. Coba dong teman-teman yang mau ngomong atau mau komentar, ayo dong yang nanya ke kami. Mungkin kayak dia ngerasa, mungkin Kak aku ngerasa gini-gini dong. Atau apa gitu, nggak apa-apa teman-teman, kita saling sharing, kita saling menambah edukasi di sini, kita sama-sama belajar biar supaya apa kita menambah informasi dan juga pengetahuan kita bersama-sama gitu. Nah jadi mungkin yang masih tidur nih di kos dari tadi nih aku ucapkan sekali lagi, yo bangkit semangat, kita join live, jangan keluar, tetap pantengin di IG PMK Unip. Soalnya
kita bakal meminta teman-teman 3 orang tercepat yang bakal kita ajak join live untuk dapat men-sharingkan bagaimana problematika hidupnya dan juga men-sharingkan sedikit tentang kehidupannya atau apa dan bakal dapat mendapatkan hadiah menarik. Oke teman-teman, jadi stay tune di IGPMK Undip. Oke, dari tadi udah banyak yang live ini yang join Kak. Halo, shalom. Tadi ada yang bilang nih Kak, ada yang menanya nih, Kak, cara untuk menghilangkan overthinking gimana nih? Coba nih Kak, kakak kasih. Mungkin dari kakak yang sering merasakan overthinking, biar supaya teman kita ini yang menanya overthinkingnya bisa hilang, bisa kayak menghilangkan stres overthinkingnya gitu nah Kak. Bisa nggak Kak share sedikit? Aduh, enggak di live IG, enggak kelompok kecil. Itu tuh sih yang selalu pertanyaan. Itu yang selalu jadi masalah overthinking kayak gitu. Aku juga nggak tahu sih kenapa teman-teman sering overthinking ya. Aku nggak tahu kayak gitu ya teman-teman. Mungkin terlalu berat kehidupan di dunia yang berdosa ini kan. Semua dipikirkan dari ujung sana ujung sini, nggak tahu lah ya teman-teman. Tapi kalau aku sih teman-teman, kalau aku yang kualami lah ya, yang kuceritakan. Jadi apa yang kualami itu yang kuceritakan. Kalau aku sih yang menegur aku ya, misalnya aku bukan lebih ke overthinking, tapi kadang kekhawatiranku tuh kadang ada mencapai maksimal tinggi gitu ya. Nah itu mungkin bisa dibilang lah itu mengarah overthinking kayak gitu. Mungkin yang paling aku ini peganganku ya, kalau aku ingat lagi yang ini di dalam perjanjian baru aku lupa di kitab mana, yang pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang itu yang paling aku pegang kalau misalnya aku lagi pikiranku kemana-mana. Jadi pikirkan yang baik, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang overthinking, mungkin ini ya pertama kali yang harus dilakukan adalah kayaknya teman-teman itu mungkin sering overthinking itu mungkin jam tidurnya kali ya yang kurang. Prana kayaknya lagi ini deh. Iya benar Kak. Di aku Pran lagi loading gitu loh. Ini punyamu. Udah. Oh, udah. Itu sih kalau aku melihat ya teman-teman yang sering tidur di jam tinggi itu paling sering overthinking. Aku pun nggak tahu ya kenapa gitu. Mungkin itu sih mungkin perlu untuk menjaga pola hidup yang baik, yang sehat gitu. Jangan sering begadang. Aku juga sih sering begadang dulu, tapi karena tugas ya. Bahkan nggak tidur karena mengerjakan laporan gitu. Nah teman-teman, sekarang penyakitnya mahasiswa itu sering tidurnya kadang nggak karena tugas juga lama tidur gitu ya. Mungkin teman-teman boleh memperbaiki pola tidur yang baik kayak gitu. Dan menurutku juga salah satu momen yang terpenting adalah punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Itu kalau kita punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, pasti kita akan memikirkan yang sepatutnya kita pikirkan. Kan overthinking itu kan memikirkan sesuatu yang sepatutnya tidak kita pikirkan, bahkan kekhawatiran kita gitu. Nah itu sih benarnya kuncinya. Teman-teman harus menjaga persekutuan yang baik dengan Tuhan, biar teman-teman punya pemikiran yang tidak kemana-mana gitu. Nah mungkin kalau teman-teman sering overthinking, coba cross check HPDT-nya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Sudah kayak mana? Entahnya udah lupanya berdoa kan? Berdoa aja udah lupa, makan aja nggak berdoa lagi. Mungkin teman-teman boleh cross check itu sih. Makanya kenapa teman-teman bisa overthinking itu ya. HPDT terus yang kedua itu kesehatan. Karena gini teman-teman, kalau kita pun HPDT ini tapi jam tidur kita nggak bagus, itu juga mempengaruhi kan kinerja otak kita berpikir, terus kesehatan, itu juga yang paling penting. Dari fisik dan rohani itu sangat penting untuk teman-teman bisa berpikir yang positif kayak gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu ya jawabannya dari narasumber kita Kak Ica untuk yang tadi menanya apa sih caranya supaya menghilangkan overthinking di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin yang teman-teman setiap malam baru seharian nih aktivitas di luar, jadi ada hal yang mungkin kayak
memicu untuk overthinking kita, kepikiran. Jadi ya kembali ke teman-teman, bagaimana cara menanggapinya itu ya dedikasi tadi tips and tricks dari Kak Ica. Jadi tetap berpikir positif and like thinking positive again. Oke gitu jadi teman-teman selanjutnya nih aku dari tadi nggak ada nengok nih kolom komentar masih baru yang menanya. Ayo lain lagi yang mau nanya, ayo aku buka sesi pertanyaan nih untuk teman-teman yang menanyakan tentang gejala-gejala apa aja sih yang dirasakan di tengah-tengah mahasiswa saat ini. Mungkin ke diri dia problematikanya atau rasa-rasa magernya dihilangkan, cueknya atau rasa insecure-nya, cara menghilangkan. Nggak apa-apa, kita saling bersharing dan juga saling berbagi pengetahuan di sini teman-teman. Oke. Dan juga yang teman-teman masih di kosannya nih, ayo ajak lagi teman-temannya untuk join live di IGPM Community. Soalnya kita bakal 3 orang tercepat untuk dapat join live bersama kita dan saling berbagi sharing pengetahuan dan juga sharing untuk bagaimana kehidupannya. Dan jangan lupa kita akan berbagi hadiah menarik untuk 3 orang tercepat. Oke, so stay tune di IGPM Community, join live bersama kita. Oke Kak, jadi yang mungkin selanjutnya aku mau nanya juga nih Kak, kalau semisalnya nih kita yang lagi kayak memang dari diri kita yang memang udah kayak menjadi penyakit dalam problematika itu, kayak udah susah banget tuh kayak caranya kayak menghilangkan problematika itu. Mungkin cara kakak lah untuk kayak menanggapi hal itu biar supaya sedikit, gak usah lah dulu banyak kali ya, tapi sedikit aja tuh berkurang rasa problematikanya gitu dari dirinya biar supaya penyakitnya itu kayak bisa hilang, supaya dia mau ke arah yang memperbarui kehidupannya begitu Kak. Mungkin boleh sedikit di-sharing Kak, atau mungkin pernah Kakak mengalami juga selama menjadi mahasiswa atau selama kehidupan Kakak pas SMA, nggak apa-apa di-sharingkan aja Kak. Kalau dibilang untuk mengurangi ya kayak misalnya kan kalau problem itu pasti nggak segampang itu menyelesaikan gitu, dan karena apa ya, kita hidup di dunia yang berdosa ini pasti banyak problem kan yang dihadapi kayak gitu. Kita nggak bisa lepas yang dari namanya problem, khususnya untuk teman-teman mahasiswa gitu. Kalau dibilang cara untuk mengurangi apa ya, ya pertama tadi ya pasti untuk menghadapi problem itu pastinya kita harus ini ya, yang kayak tadi aku bilang, punya kedekatan dengan Tuhan agar kita bisa berhikmat lah cara menghadapi problem itu. Karena kan terkadang kan problem itu memang untuk memproses kita, bahkan momen cara Tuhan untuk kita semakin dibentuk menjadi segambaran serupa dengan Allah gitu pastinya. Dan itu cara Tuhan juga membentuk kita. Nah, pertama kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan biar kita bisa, bukan untuk menghilangkan masalah sih, bukan, tapi bagaimana kita caranya menghadapi itu dan kuat di dalam menghadapi problem-problem yang ada gitu. Menurutku poin utamanya bukan soal menyelesaikan, enggak, tapi kayak mana kita menghadapi itu problem yang tadi. Kayak gitu, karena dari kadang ketika kita menghadapi masalah di situ timbul kedewasaan kita secara pikiran, iman juga kayak gitu. Nah itu sih caranya untuk kita bisa menghadapi itu ya, dihilangkan nggak semuanya masalah kita pasti selesaikan, tapi kuncinya adalah kita harus berani menghadapi itu, dan tentunya itu kita punya kedekatan dengan Tuhan secara pribadi. Baru kalau misalnya kita punya problem-problem yang misalnya nih problem kita IPK nilai, berarti kan itu kembali ke kita kan, misalnya harus lebih tekun belajar, jangan sering bolong kuliah, ikuti praktikum, kerjakan laporan, itu kan lebih ke kita. Misalnya kalau problem-problem soal itu sih menurutku kembali ke kita gitu menyelesaikannya. Soal misalnya nilai kita yang kurang cukup menurut kita ya, kembali ke kita harus rajin belajar, pandai manage waktu kayak gitu. Terus juga kalau misalnya masalah kita juga di pelayanan, misalnya ada pelayanan kita juga harus belajar untuk mengevaluasi gitu kan, apa yang udah kita kerjakan itu udah sesuai enggak atau enggak, itu kan perlu lagi misalnya diperbaharui lagi kayak gitu. Terus misalnya untuk masalah apa lagi ya, masalah kalau dibilang yang tadi yang insecure tadi, nah itu tuh menurutku coba mulai berpikiran bahwa ketika orang lain pun lebih baik dari kita, itu jadi sesuatu semangat untuk diri kita. Jadi, kalau orang lain bisa, harusnya aku juga bisa dong.
misalnya kayak gitu. Artinya kita mengubah mindset bahwa aku juga pasti bisa. Maksudnya bukan untuk menyaingi dia gitu, tapi biar kita makin semangat gitu. Karena kan cenderung insecure itu kan jadi membuat negatif kan. Bahkan teman pun yang nggak ada dosanya apa-apa sama kita pun jadi kita salahkan gitu. Ya masalah itu ya kita alihkan jadi insecure yang kita buat untuk mengupgrade diri lah istilahnya. Baik mungkin soal prestasi itu kan. Kalau teman-teman juga masih kurang misalnya kurang aktif di pelayanan, terus ketika teman-teman lihat teman-teman yang lain jadi pengurus atau apa gitu ya, teman-teman ya ikut persekutuan biar teman-teman juga mungkin dari situ ada skill teman-teman juga yang bisa diasah bahkan dipercayakan untuk melayani kayak gitu. Nah teman-teman itu kembali lagi dilihat problemnya yang seperti apa gitu, dan kalau masih kayak yang tadi itu kan masih bisanya diperbaiki dari kita kayak gitu. Iya bener ya teman-teman. Jadi mungkin itulah cara-cara mungkin tips and trick dari Kak Ica yang mungkin dapat teman-teman terapkan di kehidupan kita. Karena apa? Sebenarnya itu kembali ke teman-teman. Bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara penerapannya di kehidupannya, itu kembali ke teman-teman. Kita sebagai kaum awam atau mahasiswa yang berintelektual, kita menerima dan meresap dari lingkungan. Tapi kita harus memilah-milah mana yang baik, mana yang jahat. Itu begitu ya teman-teman. Oke, dari tadi udah makin banyak nih yang join live. Aku mau mengajak nih 3 orang tercepat. Yuk yang mau join live, aku undang teman-teman. Ayo kepada teman-teman 3 orang tercepat kita join live bareng. Kita bakal sharing-sharing bagaimana tanggapan dan juga kehidupannya. Apakah pernah merasakan hal-hal yang gejolak problematika pada masa saat ini? Dan juga kita mungkin saling cerita, mungkin Kak Ica dapat memberikan solusinya untuk dapat menghilangkan rasa masalah-masalah pergumulannya begitu. Nah, jadi di tengah-tengah kali ini kita tujuannya adalah untuk menyadarkan diri kita bahwa kita itu masih dapat kekurangan dan dapat menjadi mungkin seperti daun talas lah begitu teman-teman, yang masih kayak sering terkena riak-riak gelombang air, jadi kayak mudah terpengaruh terhadap lingkungan. Nah, jadi di sini kali ini kita dapat menyadari dan juga apa sih yang sebenarnya menjadi dari diri kita untuk dapat melakukan hal problematika itu supaya dapat hilang begitu. Oke teman-teman, saya undang yang 3 orang atau 1 dulu untuk dapat join bersama kita, atau aku pilih random ya. Yuk, invite yuk teman-teman. Minta requestnya join. Kita saling sharing di sini. Dapat hadiah menarik loh dari aku. Tahu nggak kira-kira apa? Kak Ica tahu nggak kira-kira apa Kak hadiahnya? Tapi iPhone. Iya bener banget, iPhone. Tapi cuman hanya kotanya ya teman-teman. Jadi ya isinya teman-teman sendiri yang beli begitu. Oke teman-teman, ayo minta requestnya. Kalau kita minta join Zoom, join Instagram, kita bersama-sama di sini saling sharing. Mungkin aku minta dong ke ini teman kita Tiara Site. Apakah dia mau? Iya benar, Pebi. Mekdi, ya Kak Ica yang bayar ya nanti. Jadi makanya yuk request join, kita join bersama sini masing-masing sama-sama. Oke. Halo. Shalom Bang, shalom sebentar ya. Kita nunggu posisi enak dulu. Mana nih kok gelap ya kan Kak? Iya. Mati lampu kayaknya. Halo dengan siapa di sini? Ayolah, tadi kami masih ketemu Tiara ternyata. Kayaknya aku kenal nih siapa. Shalom semuanya. Halo. Shalom Tiara. Di mana ini Tiara? Kak Bang? Di kos dong. Jadi di mana nih? Aku kayaknya lumayan kenal nih namanya. Siapa ya namanya? Oke. Walaupun udah kenal, tetap kenalan.
Walaupun aku udah kenal sama Kak Ica, tapi ya perkenalan lah. Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama aku Tiara Siti. Aku prodi proteksi tanaman, Fakultas Pertanian, angkatan 2021. Salam kenal, Kak Bang. Mana nih suara yang pertanian? Sebelumnya selamat bergabung ya. Selamat bergabung kepada Tiara yang udah mau untuk aku minta join kepada live kali ini. Jadi mungkin sedikit banyaknya Tiara udah mendengarkan nih dari tadi kita sharing dan juga sesi diskusi kepada Kak Ica tentang problematika mahasiswa masa kini. Mungkin dari Tiara sendiri merasakan nggak kalau pernah merasakan nggak kalau gejolak pergumulan mahasiswa sekarang ini yang dalam hal apa? Mungkin Tiara yang merasakan kayak contohnya tadi insecure, cuek, mager dan segala macam. Nah itu kan menjadi kayak problematika nih sehingga apapun yang dilakukan menjadi kayak sulit nih untuk aktivitasnya begitu. Mungkin dari Tiara bisa sedikit di-sharingkan. Oke Bang, makasih buat kesempatannya. Sebenarnya tadi juga udah banyak sharing ya ke Kak Ica. Jadi yang menurut Tiara benar-benar menjadi problematika mahasiswa saat ini, kita ini kan Bang tinggal di kota yang minoritas akan mahasiswa Kristen gitu ya Bang. Jadi baik dari Tiara sendiri di jurusan gitu ya, menganggap minoritas itu masih ada begitu Bang. Jadi masalah yang benar-benar Tiara hadapi sampai sekarang ini untuk mengutarakan kata-kata puji Tuhan, haleluya itu masih sulit gitu Bang. Itu menurut Tiara problematika gitu loh. Karena bagi kita kan mengucapkan hal gitu ya biasa gitu kan Bang, hal yang biasa. Tapi bagi teman-teman yang mungkin saudara-saudara kita yang lain, itu suatu hal yang tabu gitu. Itu sih Bang, problematika yang mungkin bisa aku sharingkan saat ini. Nah oke. Sebelumnya terima kasih ya Tiara udah men-sharingkan. Jadi yang Tiara rasakan itu apakah itu dampaknya besar banget nggak sehingga kayak melakukan apapun itu kayak jadi males, bad moodan atau kayak itu menjadi gimana ya penyakit yang lumayan besar nggak untuk bagi Tiara tersendiri gitu? Kalau untuk bad mood saat itu aja sih Bang, sewaktu pas mengutarakan pendapat gitu kan. Tapi kalau untuk dampak berkepanjangannya itu nggak ada. Cuman lebih ke apa ya Bang, kayak kok gini ya, jadi merasa ada sih rasa insecure dikit, kayak kok bisa ya, jadi kayak merasa dikucilkan gitu sih Bang, jatuhnya. Oke, mungkin merasa kayak terjadi diskriminasi dah kayaknya. Iya, benar. Kayak apa yang dilakukan Tiara itu di mata mereka belum tentu benar dan belum tentu begitu. Nah, jadi menurut Kak Ica nih sebagai narasumber kita malam hari ini, hal-hal yang seperti itu memang marak terjadi nggak Kak? Maksudnya di tengah-tengah memang fase mahasiswa yang banyak problematiknya itu menjadi hal yang wajar atau bagaimana Kak? Dan juga tips and tricks-nya dong Kak, solusinya untuk biar supaya Tiara kayak nggak lagi bad moodan atau merasa dirinya nggak optimis untuk dalam speak up atau ngobrol kepada teman-temannya. Kalau misalnya kita yang apa ya yang tinggal di bukan mayoritas kayak kita itu memang sulit, ya kan? Aku mau cerita nih, itu bukan hanya sekedar ucapan sih, bahkan pakaian nggak sih sebenarnya juga. Dari segi pakaian gitu kan. Aku teringat, ini sharing dikit ya, waktu aku pertama kali ke UNIP, bayangin lah disuruh upacara kan, itu upacara 17-an, itu tuh mahasiswa disuruh untuk upacara maba, dan aku itu pakai rok lutut ngembang gitu kan. Nah, aku dengan pede kan datang ke kampus, terus akhirnya semua mata tertuju padaku, itu semua mata tertuju kan, aku kayak ini loh, kayak wanita berdosa gitu kan. Wanita berdosa yang dilihatin dengan tatapan gitu kan, yang waktu itu memang aku aneh, merasa kenapa orang, maksudnya aku kayak seperti putri Indonesia yang dilihat-lihati kayak gitu, tapi dengan tatapan yang tajam gitu kan. Nah, akhirnya aku ngerti ternyata di tempat kita memang itu kan soal pakaian itu memang masih sangat ini
apa ya, sensitif ya, kalau padahal selutut loh gitu kan, selutut kembang bukan ngetak gitu, tapi itu jadi bukan hal biasa bagi mereka, bagi teman-teman kita, dan itu kita hargai kan, karena kita memang tinggal di daerah yang mayoritas yang itu yang panjang-panjang gitu. Nah melihat yang tadi yang soal misalnya kita minoritas bilang puji Tuhan apa, sebenarnya apa ya, nggak salah, tapi kembali ini sih, kayaknya aku udah pernah bilang sih sama Tiara atau siapa ya, tuh kembali ke motivasi kita sih, apa tujuan kita bilang puji Tuhan, apakah untuk menyayangi mereka ketika bilang alhamdulillah gitu kan, misalnya ketika teman kita bilang alhamdulillah, terus kita kayak bilang juga tiba-tiba dalam percakapannya sama puji Tuhan, sebenarnya tujuan kita bilang puji Tuhannya apa, biar kayak menunjukkan kita juga punya, makanya kan semua sebenarnya tergantung motivasi kita bilang itu apa, tapi memang kalau memang udah terbiasanya kita bilang puji Tuhan, it's okay, nggak apa-apa bilang itu ke teman-teman kita yang mungkin yang seberang gitu kan, yang teman-teman kita. Tapi kalau tujuan kita biar menyayangi, kami juga ada loh misalnya ucapan kayak gini, misalnya bilang shalom, alhamdulillah, kan semua tergantung motivasi kita apa. Tapi kalau motivasi kita mau menyayangi merekanya, menurutku nggak usah sih diucapin, nanti nggak jadi berkat kayak gitu. Dan tapi memang kalau tujuan kita memang bisa udah spontan, udah terbiasa bilang puji Tuhan gitu, dan bilang itu di kalangan teman-teman kita yang mungkin yang berbeda keyakinan dengan kita, ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mereka pun responnya negatif atau enggak kan, itu kan bukan urusan kita, itu kan urusan mereka, dan itu masalah ke mereka kan kalau mereka memang kasih respon yang negatif. Yang penting pertama adalah apa motivasi kita bilang itu ke mereka, apakah sebenarnya untuk menyayangi ucapan mereka yang punya alhamdulillah apa segala macam, puji Tuhan kita, atau memang sebenarnya memang itu pure murni dari hati kita yang pengen bilang puji Tuhan. Itu kan puji Tuhan kan memang memuji Tuhan kan artinya gitu. Itu sih kalau memang kita tulus bilang itu, kembali tadi kalau teman-teman kita responnya negatif, ya itu bukan urusan kita, itu kembali ke dia. Oke, terima kasih Kak Ica memberikan sedikit pencerahannya. Jadi mungkin untuk Tiara mungkin begitulah ya untuk cara menghadapi hal seperti itu. Jadi ya bagaimana menanggapi itu, kita positif aja gitu, dan kita melakukan aktivitasnya seperti biasanya, dan jangan terbawa lingkungan lah, jangan juga menjadi hal itu supaya menjadi dampaknya jadi kayak kemudian bahkan kayak nggak lagi optimis begitu. Oke. Dari Tiara, apakah ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin yang di-sharingkan atau apa gitu? Tapi nggak ada sih Bang, cuma mengkonfirmasi. Sebenarnya bukan cuma Tiara sendiri sih yang Kristen, ada 3 orang. Jadi mau menanggapi yang dibilang Bang David tadi. Oh iya, sebelumnya Hai David Tungkir. Ini Tiara, dibilangnya Tiara itu nggak ada kawan di prodinya. Ada ya. Beda prodi aja katanya Tiara. Pengennya sih gitu, mau ke statistika aja. Stres nanti kau stres. Biar kayak Kak Ica. Biar terberkati kayak Kak Ica. Oke. Terima kasih ya kepada Tiara yang telah menyempatkan join live-nya hari malam ini. Dan nantikan hadiahnya yang terbaik dari kami Infocom PMK. Oke? Oke Bang. iPhone Tiara, iPhone. Lumayan Kak ganti handphone. Oke. Shalom, terima kasih. Bermanfaat ya Tiara. Shalom Bang. Siap Bang. Terima kasih Kak Ca. Oke deh. Oke. Aku izin remove ya Tiara. Shalom. Oke Bang. Shalom Bang. Oke. Nah, jadi begitu Kak, bagaimana contohnya tadi mahasiswa itu kita teman-teman kita dalam menghadapi problematika. Jadi yang benar-benar ada kayak caranya, ada aja selalu cara memang supaya kita itu kayak jadi problematika itu terjadi begitu Kak. Dan cara kita menanggapinya itu kembali ke kitanya begitu ya kan Kak? Oke, selanjutnya
tadi itu udah cewek, aku mau invite dong. Siapa nih ya kira-kira yang masih stay di live IG kita malam ini? Oh, ada yang tadi nih temannya Tiara. Ada David Tungkir, apakah dia mau? Ayo dong teman-teman. Kalau tidak ada, atau ada nih dari username-nya eh, Bang. Oh, sepertinya teman kita lagi nggak bisa ya untuk join. Atau dari teman kita nih, dari Bang Eben Simanung Khalid nih. Apakah ada kira-kira yang bisa di-sharingkannya malam hari ini? Atau dari teman kita Marsya, aku coba untuk menginvite ya teman-teman. Atau dari teman kita ini, ayo teman-teman kita saling sharing kok di sini, jangan takut, jangan malu. Kita bakal asik dan juga berbagi hadiah. Oke? Nanti kalau Bang Eben dapat berarti dikirim dong ke Jogja hadiahnya Pran. Iya Kak, pasti. Tapi dari abang itu kayaknya lagi sibuk nih Kak, nggak bisa mau gabung. Dari teman mana nih? Dari tadi udah cewek, aku mau yang cowok dong, tapi gak ada yang nonton nih. Oke, mungkin sembari mencari lagi, aku terakhir nih Kak, eh, sebenarnya yang akhir ini menjadi apa sih untuk jadi gambaran utama sih untuk mahasiswa-mahasiswa, apalagi yang masih memang lagi di fase problematikanya saat ini. Eh, Sebenarnya kakak gini, sebenarnya cara cara kita untuk menghadapi atau menanggulangi teman kita yang memberikan rasa problematika itu gimana kak? Maksudnya begini, eh, terkadang kita mau menghindari nih rasa rasa pergumulan kita biar supaya kita nggak kena suatu pergumulan begitu. Nah, mungkin dari lingkungan kita yang memberikan atau dari teman kita yang mempengaruhi kita. Itu dari kakak sendiri bagaimana menyikapinya, cara menanggapinya itu. Kan itu bukan dari internal kita sendirinya, tapi melainkan dari eksternal, dari luarnya. Jadi terkadang kita untuk hal itu bingung kak. Coba dari kakak gimana kak? Atau sedikit sharingkan. Maksudnya problemnya dari orang lain ya? Benar. Dan itu menjadi distract kepada kita gitu kak. Kalau itu sih gini kan, sebenarnya kan kalau misalnya kita balik, ini kan persekutuan kan, nggak apa-apa lah ya sering belajar dari firman ya. Kita kan harus jadi garam dan terang gitu kan, kita harus jadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tapi ketika kita belum sanggup menggarami lingkungan kita, daripada kita digarami dengan hal yang negatif, nggak apa-apa kita menyingkir dari lingkungan itu. Ketika itu membuat kita justru problemnya ke arah yang negatif ya, kayak kita punya circle. Karena begini, nggak semua pertemanan itu akan memberikan energi yang positif, pasti ada negatifnya juga gitu. Nah, ketika teman-teman belum bisa misalnya jadi garam dan terang di suatu wilayah itu, daripada teman-teman digarami dengan hal yang tidak baik, mending teman-teman menyingkir dari lingkungan itu. Karena teman-teman perlu menyelamatkan diri sendiri. Perlu menyelamatkan diri sendiri. Tapi bukan berarti dimusuhi ya. No, bukan. Aku bukan bilang dimusuhi, tapi menyingkir sejenak, batasi dulu relasi dengan mereka yang menurutmu itu memberikan pengaruh yang negatif ke dirimu sehingga banyak ngasih problem ke dirimu gitu. Itu. Tapi bukan berarti kita lari dari masalah, no, bukan. Tapi ketika pertemanan itu circle yang tidak baik, ketika teman-teman ingat belum bisa jadi garam dan terang di situ, nggak apa-apa teman-teman menyingkir dulu daripada teman-teman nanti digaramin dengan hal yang negatif. Kita menyingkir untuk menyelamatkan diri kita gitu. Tapi dengan catatan kita harus tetap kita bukan berarti memusuhi mereka, tapi kita ngasih jarak atau space dulu gitu. Begitu teman-teman. Kalau dibilang menyingkir,
bukan berarti ya kita memusuhi mereka, no. Tapi kita sedang menyingkir dulu, memberikan waktu jeda, mengambil sikap relasi yang agak berjarak dulu kayak gitu, agar kita nggak ngefek ke kita hal negatif dari mereka kayak gitu. Dan sembari kita juga mendoakan sih teman-teman kita, kalaupun kita punya problem ya, semua orang punya problem, mau sedekat dan serohani apapun, bahkan pelayan gereja pun pasti punya problem, tapi tetap untuk mendoakan teman-teman kita yang kemungkinan memberikan pengaruh buruk kepada kita, mendoakan biar mereka diubahkan Tuhan, dan kita juga dimampukan Tuhan biar kita bisa berhikmat untuk menghadapi pertemanan dengan mereka gitu. Tetap mendoakan mereka, tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga mendoakan teman-teman kita yang menurutmu harus kita doakan, biar mereka juga ya jadi orang yang segambar dan serupa dengan Kristus kan, seperti kita ingin segambar dan serupa dengan Kristus, ya kita juga pengen kan mendoakan orang-orang teman-teman kita ya menjadi segambar dan serupa dengan Kristus kayak gitu. Menyingkir dulu, tapi kita doakan juga mereka. Oke, benar banget ya teman-teman. Jadi cara untuk menyikapi hal itu, kalau misalnya ada nih dari lingkungan kita yang kayak mendistract kita, atau teman kita yang mendistract kita, benar banget tips and trick itu seperti yang dikatakan kita. Jadi kayak memilih itu dan juga menyingkir, dan juga mungkin keluarlah dari zona itu untuk dapat kita pergi ke zona kita yang merasa kita baik gitu. Oke, kita minta yang terakhir nih, ayo dong teman-teman yang lainnya, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, kita open ya. Ayo teman-teman yang lainnya, aku persilahkan, yuk teman-teman. Yuk. Aku buka untuk kita semuanya saling diskusi, saling kita bertukar pendapat di sini. Atau sedikit yang ada mungkin di-sharingkannya di kita live IG kali ini, atau dapat ya. Oke, dengan siapa di sini? Ada Shalom Bang. Dengan siapa di sini Bang? Dengan ini David Stungkir dari Prodi Kehutanan. Oke, yang tadi yang menanya tentang Tiara tadi ya Bang. Oke, mungkin sebelumnya Shalom Bang, terima kasih telah join live untuk kita malam hari ini di Fine Live Instagram Infocom PMK Unip. Sebelumnya boleh dong Bang perkenalkan dirinya, prodinya, angkatannya, dan mungkin kos-kosannya. Oke. Nah, perkenalkan, namaku Febri David Stungkir, angkatan 2020 dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian. Kalau kos-kosan di Jita Kanan, unit belakang. Angkatan berapa tuh Bang? Angkatan 20 Bang. Oh, oke. Berarti sama kita ya Bang. Aku juga angkatan 20 dari Prodi Hukum. Jadi mungkin dengan aku bisa bilang David aja lah ya, biar saling kita interaksinya dekat. Jadi untuk David nih sebelumnya, apakah pernah nggak merasakan bagaimana gejolak atau pergumulan problematika yang kita rasakan nih sebagai mahasiswa, yang dikala kita masih kayak dituntut ambis-ambisnya dalam perkuliahan, ambis-ambisnya dalam segi pelayanan di rohani, di gereja, atau di kepanitiaan, mungkin di BEM-BEM, UKM, itu pernah terjadi nggak kepada David? Atau setelah David merasakannya, bagaimana David menyikapi dan menanggapi hal itu gitu? Mungkin boleh sedikit di-sharingkannya. Nah, kalau menyikapi ya, kalau misalnya terutama di bidang pelayanan kayak gitu kan. Mungkin kita sebagai mahasiswa Kristen yang berada di Kota Bengkulu, yang merantau lah sebagai mahasiswa, kita tuh sebenarnya bukan mewajibkan untuk seluruh mahasiswa Kristen untuk mengikuti pelayanan, cuma ya dengan adanya pelayanan yang akan kita yang kita punya, kita bisa kayak menambah relasi, memperkuat iman kita, dan juga dapat menambah pengalaman kita. Ya, saya juga bukan termasuk salah satu mahasiswa yang
aktif di PMK, cuma saya pernah aktif di prodi saya gitu. Nah, dari situ saya belajar bahwasanya di tingkat prodi ke prodi, mahasiswa Kristen di prodi aja dalam bidang kepanitiaan seperti panitia Natal, semua itu pasti ada problemanya, segala permasalahan. Cuma kembali dengan kita kan sudah menjadi mahasiswa, kita harus membuka pola pikir kita terhadap problema. Kita harus, ya, apapun yang menjadi permasalahan yang pernah kita dapatkan, itu kita jadikan pelajaran untuk ke depan supaya kita tidak dapat mengulang gitu. Kalau untuk organisasi, saya bukan termasuk orang yang terlalu aktif di banyak organisasi. Saya orangnya ketika organisasi itu benar-benar tepat untuk saya akan kayak meniatkan apapun yang sudah saya mulai di organisasi itu gitu. Jadi untuk kawan-kawan juga, ketika kawan-kawan di sini mungkin banyak yang telah menjadi pengurus, itu kan kawan-kawan sebelum menjadi pengurus, kawan-kawan sudah mempersiapkan diri, bersedia untuk menjadi pengurus atau menjadi pelayan bagi Tuhan. Mungkin dari pengalaman yang pernah saya temui di kepengurusan, baik di kepanitiaan, banyak kawan-kawan yang sudah mengiyakan untuk bersedia menjadi pelayan bagi Tuhan, jadi pengurus kayak gitu. Tapi sebagian kawan-kawan ini banyak yang tidak menyelesaikan sesuai dengan seharusnya kayak gitu loh. Jadi harapannya apapun yang telah dijalani kayak gitu ya harus diselesaikan. Jangan palangan, kalau dibilang jangan ngambil sebuah organisasi atau pelayanan itu kalau emang nggak niat kayak gitu loh. Jadi kita tuh sudah memulai tapi kita tuh berhenti di tengah jalan atau kita itu nggak bisa menyelesaikan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Kita itu bisa dibilang kita lari dari tanggung jawab kita sebagai yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tersebut gitu Bang. Iya, oke. Bener banget ya, dari teman kita Davis Tungkir itu menceritakan bagaimana dia aktifnya mungkin bukan hanya di pelayanan rohani di PMK, tapi dia juga aktif di prodinya begitu. Jadi untuk teman-teman juga nggak apa-apa kita aktif juga di gereja kita, atau aktif juga di UKM kita, nggak apa-apa. Yang penting ada salah satulah minimal untuk kita dalam aktif di pelayanan di PMK atau berpelayanan di rohani kita begitu. Nah, jadi problematikanya itu mungkin yang dirasakan dari abang tadi mungkin begitulah. Cuman dari Kak Eca sebagai narasumber kita menyikapi hal itu bagaimana, Kak? Menyikapi apa tadi, Pak? Aku nggak nangkep tadi. Soalnya aku memandang tadi itu problemnya kan yang udah diluruskan, atau aku kurang apa tadi ya? Coba bisa nggak dirincikan, Dik? Sebenarnya itu bukan problem yang ingin kusampaikan, itu kayak menjawab dari abang itu tadi gitu loh. Itu Kak. Nah, menjawab dia berarti nggak ada ya, yang kayak Tiara tadi nggak. Berarti dari teman kita Davis Tungkir ini udah pelayanan oke nih ya. Berarti problematikanya dikit banget gak sih? Oke, bagus banget. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bang kepada teman kita Davis Tungkir yang telah berkesempatan untuk join live kita kepada malam hari ini, kepada aku dan juga kepada Kak Ica. Kiranya apa yang diseringkan juga kepada teman-teman yang di kos mendengarkan apa yang tadi dibilang teman kita Davis Tungkir. Ayo, semakin kita berambisi, semakin kita semangat untuk dalam berpelayanan di PMK Unip maupun di prodi kita masing-masing. Oke. Kepada Bang Davis Tungkir kita nantikan ada hadiah menarik Bang. Oke. Nanti alamatnya DM. Atau mungkin ada pertanyaannya kali. Atau mungkin ada pertanyaan David kali. Atau memang nggak ada. Oh, mungkin sebelumnya ini agak bukan termasuk dari problematika kita sebagai mahasiswa masa jadi. Ini kayak di luar gitu. Pernah aku juga sering sebagai manusia kan, bisa dibilang sebagai mahasiswa lah. Kayak mungkin pernah lah beberapa kali kayak berpikir yang
tidak dengan melihat teman-teman yang dari teman-teman waktu SMA, waktu SMP yang sekarang sudah menjadi orang yang sukses lah kita bilang. Ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada yang udah kerja, ada yang udah bisa kuliah sambil bekerja, ada juga yang udah bisa ngirim sama orang tua. Cuma kayak mikir ya, mungkin ada sih yang bilang bahwasanya setiap proses orang itu berbeda-beda. Semua itu akan ada pada waktunya. Cuma pengen sih ada penguatan dari kakak mungkin tentang hal itu. Itu aja sih. Oh, gitu ya. Oke, thank you, Dek. Langsung aja lah, Pran. Jawab. Oke, thank you, David, untuk pertanyaannya gitu ya. Iya sih, setiap kita itu kadang kalau kita melihat keberhasilan orang lain, pasti kita mikir, ya aku kapan ya, gitu kan? Aku kapan ya? Dan itu menurutku baiknya, karena dengan begitu berarti kita masih waras memikirkan ke depan. Justru kalau kita biasa-biasa aja nanggapinya, mungkin pertanyaan kan, kita itu punya cita-cita nggak sih, punya tujuan nggak sih dalam hidup ini gitu. Ya aku menyetujui bahwa setiap orang itu tidak mekar pada waktu yang sama. Artinya setiap manusia itu punya proses masing-masing gitu ya. Jangankan soal pekerjaan, skripsi aja, skripsi aja orang beda-beda. Prana kan sama David mungkin KKN kan tahun depan lah, amin lah ya. Tahun depan lulus gitu. Itu aja punya proses masing-masing. Nah, untuk kalau dibilang menguatkan begini sih, yang aku lah ya pengalaman skripsi. Nah, aku prodiku salah satu susah yang dalam skripsi gitu. Aku ngambil ke skripsi aja lah ya. Soalnya yang paling aku alami lah, aku bakal men-sharingkan apa yang aku alami. Jadi ketika aku lihat temanku udah duluan gitu kan, itu bisa lah gambaran dengan kasus yang dikasih David tadi ya, ketika mereka duluan aku belum kayak gitu kan, aku menilai bahwa memang sangat susah gitu. Dan salah satu yang paling aku imani ya, mungkin karena aku juga terjun di dunia pelayanan ini sih, apa yang menjadi milikku nggak akan diambil sama orang lain, bahkan sekeras apapun manusia untuk berusaha ngambil gitu. Apa yang udah menjadi bagianku nggak akan diambil oleh orang lain, karena menurutku berkat tidak pernah tertukar. Berkat tidak pernah tertukar gitu. Kalau misalnya kita melihat teman-teman kita yang udah sekarang sukses, mungkin mereka nggak kuliah karena mereka langsung kerja, atau mereka yang mungkin D3 udah sukses dan lain sebagainya kan, kita kan tinggal ini aja sih, segala sesuatu yang kita jalani itu kita jalani, kita nikmati, kita syukuri kayak gitu. Kadang karena banyak loh sebenarnya orang-orang yang udah berhasil di sana sebenarnya nggak damai sejahtera di hatinya, nggak mereka nikmati, selalu berkekurangan, selalu merasa tidak cukup kayak gitu, selalu merasa kurang ini dan itu. Padahal kita yang mungkin masih kuliah ini mungkin 500.000-nya dikasih orang tua, tapi selalu merasa cukup karena mungkin susah dalam ekonomi kan, tapi kita bisa ngontrolnya dengan baik. Nah gitu teman-teman, itu harus kita tanamkan bahwa apa yang menjadi milik kita itu nggak akan diambil oleh orang lain. Kalau udah Tuhan bilang itu milik kita, dan percayalah berkat kita nggak akan pernah tertukar sama orang lain. Kalau udah itu berkatmu nggak akan tertukar kok, nggak akan pernah tertukar. Dan tunggulah waktunya, karena gini kan, kalau di dalam pokok tadi bilang ada waktunya menangis, ada waktunya menanam. Mungkin anak pertanian lah, nggak jagung itu nggak langsung jadi jagung kan, tapi jadi benih dulu, jangan lahan dulu dibuat terus jadi benih dan lain sebagainya. Karena itulah proses kehidupan ini kan, di dunia yang berdosa ini ya, proses kehidupan itu pasti air mata ada. Kalau udah enak-enak udah di surga kita. Tapi kalau sekarang kan di bumi masih ada air mata dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masa membandingkan diri dengan orang lain ya, membandingkan ini sebenarnya ada juga yang positifnya. Jadi kita makin semangat menjalani, tapi jangan juga jadi menyalahkan diri atau semakin insecure ke arah yang negatif kayak gitu. Pokoknya nikmati aja jalan hidupmu yang sekarang gitu, jalani aja prosesnya, karena setiap orang itu punya cerita kehidupan yang berbeda-beda. Jadi lembaran kita itu beda dengan orang lain kayak gitu. Dan segala sesuatu ada waktunya, dan pokoknya jalani, nikmati dan syukuri, dan tunggu aja nanti kapan Tuhan bakalan ngasih apa yang menjadi bagian kita. Oke, benar banget ya teman-teman. Jadi yang seperti yang dikatakan Kak Ica, mungkin kepada teman kita David Tungkir, pencerahan yang dikatakan Kak Ica tadi
apapun yang sebenarnya udah kita tuai, apapun sebenarnya yang udah kita tanam, pasti bakal kita tuai di kemudian hari. Karena Tuhan bakal cukupkan dan bakal Tuhan berikan yang indah pada waktu begitu. Mungkin kepada teman kita Davis Tungkir sudah merasa bagaimana? Apakah merasa terberkati? Kalau bisa kan dikasih kayak ayat Alkitab kayak gitu sebagai pembuat kalau ada. Oh, teman kita ini minta quotesnya Kak, kayak penguatan dari ayat kita. Kira-kira apa nih Kak yang cocok untuk ayatnya? Sebentar ya. Bentar. Aku buka Alkitab dulu. Aku lupa soalnya. Oke Kak. Tunggu ya. Kembali aku mengingatkan ya teman-teman yang baru join di live IG kita PMK Unip ini kali ini, yuk yang masih ada pertanyaannya, masih ada tanggapannya, masih ada masukannya, yuk ketik di kolom komentar, kita bakal saling diskusi dan bakal saling sharing di live kita malam hari ini. Dan juga jangan ketinggalan info dong, yuk tetap stay tune di IG PMK Unip, jangan keluar, oke? Oke. Ini udah dapat. Kebetulan tadi aku masih ingat ayatnya. Ini Yakobus 1 ayat 17. Aku baca aja lah ya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi nggak ada berkat kita yang tertukar dari orang lain kayak gitu. Kalau udah berkat kita bakalan ke kitanya itu. Tetapi menurutku kalau misalnya itu berkat kita kan ada perlu action juga dari kita. Misalnya nih kita udah harusnya misalnya lulus 2021, teman-teman lah 2024. Tapi kan kalau teman-teman enggak belajar, enggak mengerjakan skripsi kan sama aja nih itu kan. Kan ada action juga kayak gitu. Makanya teman-teman apa yang dikata Firman itu kita imani dan kita lakukan karena iman pasti menghasilkan perbuatan gitu. Semoga bisa menolong ya, David. Siap, terima kasih ya. Wow, ayat yang sangat bagus ya untuk teman kita malam ini. Jadi mungkin untuk teman kita Davis Tungkir udah sedikit lah mendapatkan pencerahan. Kurasa hal-hal yang problematika yang dirasakannya bisa sedikit hilang dan sedikit surut. Oke, mungkin kepada Davis Tungkir apakah ada lagi? Udah Bang, cukup. Oke, jadi sebelumnya terima kasih untuk malam ini udah mau join live dan juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari PMK Unip, terutama dari saya PMK Unip. Oke, nantikan di kontak. Oke, nanti saya DM ya teman kita David. Dan terkosan ya. Iya betul Kak. Itu kan iPhone 14 Pro Max-nya. Iya. Dapat Pajero. Kepada teman kita yang Davis Tungkir, saya izin remove ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Terima kasih. Oke. Wow, sangat banget ya Kak. Malam hari ini kita menemukan dua mahasiswa yang penuh dengan semangat. Walaupun di tengah-tengah problematikanya yang masa kini saat bergejolak, tapi mereka tetap semangat dalam pelayanannya dan juga ambis-ambisnya dalam perkuliahannya. Mungkin masih ada lagi untuk teman-teman yang ingin join live kepada kita, saling sharing, diskusi, untuk dapatkan iPhone 14 Pro Max-nya malam hari ini. Tadi udah cewek, udah cowok. Sekarang cewek lagi, siapa ya kira-kira? Aku izin invite ya teman-teman. Ayo yang siapa yang mau join. Aku buka untuk teman-teman yang 3 orang tercepat. Udah 2 sih, tinggal 1 lagi. Yuk. Yang masih di. Oke, kali ini dengan siapa? Oh, ternyata kita bersama dengan Bang Eben kali. Sebelumnya Bang Eben. Halo, Ca. Halo Bang, sehat Bang. Halo Bang, shalom. Puji Tuhan sehat. Bagaimana? Ini udah kayak pembina apa ini nanti?
Enggak lah. Oke, sebelumnya nih terima kasih udah mau join live pada malam hari ini di IG IMPMK Unir dalam kegiatan Fine Live Instagram Infocom. Jadi boleh dong Bang perkenalan sebelumnya namanya, prodinya, asalnya, boleh dong angkatan Oke. berapa dan sekarang posisinya apa? Oke, oke. Oke, sebelumnya terima kasih sudah telah diundang ya Prana. Perkenalkan nama saya Ebenezer Simanung Khalid. Saya alumni, kebetulan alumni juga sama seperti Ica. Saya angkatan 2015 dari Fakultas MIPA prodinya biologi. Ya, mungkin itu sih perkenalan singkatnya. Oke, jadi teman-teman, jadi yang join live ketiga kita malam hari ini yaitu dari Bang Eben Simanung Khalid, itu alumni dari MIPA Prodi Biologi angkatan 2017. Tapi sebelum itu kami pengen tahu nih Bang, kesibukannya yang sekarang itu apa sih? Nonton Indonesian Idol. Kalau kesibukan ya, oke sorry ada kereta api lewat sorry ya. Jadi kesibukan, oh iya nggak ada ya. Kereta roda dua ya Cak. Kalau kesibukan akhir-akhir ini ya masih jadi mahasiswa ya, sekarang magister di Fakultas Biologi di Universitas Gadjah Mada sih, udah semester akhir, semester 3. Oke, jadi benar ya teman-teman, Abang ini lagi menempuh S2-nya di Universitas Gadjah Mada UGM di Jogja. Prodi biologi juga loh. Juga doakan ya Abang ini tetap menjadi semangat dalam perkuliahannya. Dan mungkin problematika yang sekarang kita bahas itu mungkin nggak ada lah. Suaranya aku lihat habis-habisnya nih dalam perkuliahan. Tapi aku bertanya nih Bang kepada Bang Eben sebagai mahasiswa yang udah melalui S1 dan sekarang menempuh S2, pernah nggak nih merasakan problematika atau pergumulan di masa-masa kini ataupun di masa-masa dia pas S1 dan cara Abang untuk menanggapi dan menyelesaikannya lah untuk dalam pergumulan seperti itu. Boleh sedikit sharingkan kehidupannya begitu. Oh, oke. Mungkin kalau yang sekarang ya, kalau di sekolah pasca sarjana itu di magister mungkin lebih, kadang itu kalau untuk pertama kali masuk itu lebih ke ini sih, lebih ke insecure kadang, karena kan kita dari daerah tiba-tiba nih kita ke kota yang mungkin orangnya lebih ambis daripada kita, kemudian ilmu pengetahuannya. Jadi kadang di awal-awal itu insecure sih, tapi berusaha mengatasi diri itu dengan ya yakin gitu bahwa memang ya kita juga punya kelebihan. Jadi ngapain harus insecure gitu ya? Kita punya kelebihan, kita punya kapasitas. Memang nggak bisa disamaratain, tapi paling tidak ketika kita ada kemauan, ada usaha, itu pasti bisa aja sih. Dan pastinya tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dan yakin kalau memang hikmat itu kan daripada Tuhan. Jadi ya minta aja sama Tuhan kalau memang ketika kita tekun gitu. Itu sih. Kalau untuk di S2 gitu. Oke, jadi mungkin itu ya Bang yang dirasakan pada saat sekarang menempuh pasca sarjananya. Nah, kalau misalnya pada masa-masa S1 nih, sebagai kami yang juga mahasiswa yang lagi menempuh S1, kalau dulu itu bagaimana Bang permasalahan atau problematika yang dirasakan? Terus cara Abang lah untuk menyikapinya itu? Kalau S1 itu lebih kompleks kayaknya sih problemnya ya. Apalagi kalau kita nggak cuman kuliah, jadi kayak kita ambil pelayanan, ngambil organisasi, kemudian juga nanti ada pada fase problematikanya ketika kita di tugas akhir atau skripsian. Jadi kalau ketika dalam pelayanan memang problematikanya itu adalah membagi waktu sih, membagi waktu ketika kita kuliah sama organisasi atau pelayanan. Itu problemnya itu adalah membagi waktu. Karena kan di sisi lain kita disibukkan dengan tugas, di sisi lain juga kita punya tanggung jawab di luar daripada kuliah. Jadi memang lebih ke bagi waktu. Namun
kalau saya pribadi itu kayak menerapkan prinsip bahwa ketika kita sudah ambil suatu tanggung jawab, ya itu harus dikerjakan, terlepas itu maksimal nggak maksimalnya, itu harus dikerjakan sampai akhir gitu. Oke, so. Oke, ada intermezzo lagi. Kereta Ada api suara baru lewat. Harus suara sumbang gitu ya. Jadi ya dalam problematika itu memang harus tanggung jawab sih, tanggung jawab. Jadi jangan sampai kita juga harus tanggung jawab dengan studi kita, juga harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita ambil. Jadi membagi waktu, apalagi kan kadang kita ini ada dipertemukan di suatu momen, oh kita ada kegiatan sama teman, tapi juga dipertemukan dengan suatu tanggung jawab kita di kepengurusan atau organisasi. Ya kita kan harus memilih gitu ya, memilih gitu. Tapi kita harus tahu nih prioritas kita apa gitu. Lalu kalau problematika selanjutnya itu ya di tugas akhir gitu ya. Tugas akhir itu setiap orang itu tantangannya beda-beda gitu ya. Tantangannya tuh beda-beda. Bahkan nggak menjamin orang yang IPK tinggi akan tamatnya cepat, itu nggak jamin. Atau mungkin orang yang hanya kuliah pulang itu juga nggak jamin dia bakal tamatnya cepat juga gitu. Lalu kalaupun kita juga aktif organisasi, tidak menutup kemungkinan kita bisa tamat cepat. Jadi memang problematikanya banyak. Namun terkadang kalau untuk di tugas akhir itu sebenarnya problematika yang paling gede itu adalah malas sih, mager itu. Malas dan mager. Karena kan di sisi lain kita udah nggak ada lagi tanggung jawab kuliah, tapi kita harus mengerjakan tugas akhir kita. Jadi memang itu memang godaan terbesar ya, godaan terbesar. Makanya kalau pernah dosen saya tuh berpesan bahwa mengerjakan skripsi itu hak baiknya di kampus, jangan di kamar atau di kos-kosan. Karena lebih besar godaan kasurnya, lebih besar godaan rebahannya daripada kita ngerjain tugas akhirnya. Jadi memang mengalahkan kemageran itu sih. Ya kalau saya sih menyikapinya atau mengatasinya kemageran itu, ya itu dengan paling tidak melihat prioritas yang ada. Oke, sorry. Iya Bang, lanjut. Halo. Halo. Oke, sorry. Bang Edi. Ya halo, cek. Oke. Mengatasinya sih lebih ke ini sih, lebih harus ada partner untuk kita ngerjakan tugas akhir itu. Jadi kalau kita memang yang nggak bisa sendiri, paling tidak harus ada teman untuk kita paling nggak menyemangati kita. Kemudian juga cari lokasi yang enak gitu ya, yang lokasi yang memang jauh daripada godaan kasur, jadi rebahan gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Oke, jadi sharing yang sangat bermanfaat ya teman-teman dari abang kita, Bang Eben, yang dia udah merasakan gejolak-gejolak problematika mulai dia dari sarjana S1, mulai bahkan sampai sekarang pasca sarjana yang dia tempuh. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih masih merasakan, Bang Eben udah melaluinya hal itu tuh. Jadi untuk teman-teman caranya itu udah dikasih tahu Bang Eben. Mungkin pertama mencari ya teman seperjuangan lah, teman yang saling support system, dan bahkan kayak yang bisa saling mengajak satu sama lain untuk membangun, dan juga cari tempat yang lokasi yang bagus dan timing yang pas begitu, agar supaya ya kembali juga tadi lingkungan supaya tidak mendistract kita begitu, untuk tetap dalam prioritas kita menyusun tugas akhir, untuk tugas-tugas bahkan praktikum begitu. Oke, sangat bagus ya untuk malam hari ini dari Bang Eben Semanung Khalid. Dari tanggapan Kak Ica nih, juga sebagai mungkin alumni dari S1, untuk kakak dalam hal itu benar nggak nih yang dikatakan Bang Eben? Kakak kan juga ada melalui S1 nih, sebagai juga ya katakanlah baru-baru alumni, jadi masih adalah ingatannya, memorisnya gitu. Boleh sedikit mungkin di-sharingkan Kak, apalagi satu fakultas nih juga MIPA. Oke. Thank you, Pran. Mungkin
Kalau dibilang paling berpengalaman mungkin Bang Eben ya, soalnya dia yang duluan di Unip baru saya. Bang Eben duluan, soalnya bedanya udah 2 tahun gitu ya. Dan pasti memang iya punya pergumulan problem setiap orang itu beda gitu ya. Jangankan angkatan, problem setiap orang itu aja beda gitu. Kalau aku sih memang menyetujui sih dalam beberapa hal yang dibilang Bang Eben bahwa benar membagi waktu. Apalagi memang kayak aku sama Bang Eben termasuk orang yang sama ya, sibuk di PMK dan kuliah itu. Dan aku juga memang orang yang juga ambis juga sih kalau ke nilai sama. Mungkin Bang Eben juga ya kan, ke nilai juga, studi juga pasti dipikirkan kan gitu. Iya sih benar, mengatur waktu dengan baik. Terus waktu skripsi memang benar ya. Aku menyetujui dan menyepakati kalau pergumulan di skripsi itu memang benar-benar pergumulan banget ya kayak gitu. Bang Eben pasti beda ceritanya, aku juga beda. Dan memang benar kayak kalau kita punya circle yang nggak baik dalam skripsi itu kayak ya apa ya, itu mempengaruhi sih pertemanan. Aku bersyukurnya aku kan punya sahabat nih di S1 dulu. Ada namanya Kak Emma, Kak Sanita, Kak Meli ya. Teman-temanku seperjuangan lah di statistika. Bersyukurnya aku di skripsi itu memang kadang banyak pertemanan yang circle-nya itu udah pecah ketika skripsi karena kayak ngerasa sayang-sayangan gitu. Tapi bersyukurnya aku dulu punya circle yang baik. Jadi kami sama-sama memang saling mendukung, support satu dengan yang lain. Ketika di antara berempat ini aku duluan, teman-temanku justru support kayak gitu dan kami saling mendoakan juga, saling saling apa ya, saling mendukung, saling hadir ketika teman kita mungkin duluan sempro atau enggak kayak gitu ya. Nah itu tuh mempengaruhi sih dan aku bersyukur memang dulu pertemanan itu sahabat-sahabatku tuh juga merupakan energi yang positif waktu aku skripsi gitu. Itu memang aku menyetujui apa yang dibilang Bang Eben ya karena kebetulan kami juga dalam lingkup yang hampir sama lah kayak gitu. Membagi waktu apalagi kita kayak MIPA ini kan laporan banyak, Bang Eben juga aku juga. Bahkan aku sampai semester 7 itu ada laporan kayak gitu dan belum lagi apa kan sulit kan, bukan bilang MIPA lebih sulit dari ekonomi atau sosial, no bukan. Tapi jujur apalagi kalau aku kayak anak hitung-hitungan, kalau aku nggak belajar ya aku nggak akan bisa jawab nilai UAS. Mungkin kalau misalnya ngarang bebas mungkin aku bisa gitu kan, tapi kalau misalnya ini udah ngitung-hitungan aku nggak belajar rumus ya itu susah. Dan membagi itu memang harus pandai-pandai lah organisasi dan juga di kuliah. Tapi jujur ketika aku ketika aku bekerja sekarang ya, kalaupun pelayanan, tapi itu membuat aku belajar bahwa kalau udah pernah aku menghadapi konflik ketika aku kuliah, ya kan konfliknya adalah beberapa hal yang mungkin. Tapi ketika di dunia pekerjaan aku hadapi konflik, aku nggak terkejut lagi sih bahkan membagi waktu. Soalnya udah terorganisir waktu kuliah. Kalaupun nggak bagus-bagus sekali pun sebenarnya nggak bagus-bagusnya terorganisir waktu itu. Tapi justru dari situ aku udah belajar. Oh ternyata kayak gini ya kalau udah bekerja. Karena di dunia alumni itu memang nggak mudah juga, butuh tantangan juga kayak gitu. Itu mungkin. Oke, ya benar banget ya teman-teman. Jadi yang seperti dikatakan Kak Ica, Bang Eben, kita itu untuk melalui S1, abang-abang dan kakak-kakak ini juga udah melalui S1-nya. Jadi untuk kita yang masih menempuh, bahkan untuk berproses dalam S1 aja, masih kadang banyak melalui rintangan, banyak pergumulan. Jadi untuk kita yang masih menempuh S1, yang masih menempuh S2, tetap semangat dan Tuhan pasti cukupkan. Dan juga mungkin tips and triknya itu bisa juga diterapkan tuh yang diberikan oleh abang dan kakak kita tadi barusan. Kita menemukan teman yang memang kita sefrekuensi, dapat saling membangun dan saling menyemangati. Dan juga mungkin lingkungan yang baik dapat memberikan juga dampak yang baik kepada kita. Oke, sebelumnya aku juga menyapa kepada kakak-kakak, abang-abang yang baru join ke live IG PMK. Shalom, hai semuanya. Semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini semoga bermanfaat. Shalom juga Bang username Jur_Pro. Jadi oke, sebelumnya terima kasih kepada Bang Eben Simanung Khalid. Atau masih ada Bang yang ingin dikasih pertanyaan atau masukan? Oh enggak, cukup. Makasih Prana, semangat untuk yang teman-teman yang sedang mengalami problematika yang banyak, tetap semangat. Jalani, nggak usah terlalu galau-galau ya, karena kan problematika orang kan beda-beda.
Yang pastinya ketika kita pada titik terendah, jangan pernah lari daripada Tuhan, itu aja sih. Oke, terima kasih ya kepada Bang Eben Spanduk Khalid. Terima kasih sebelumnya udah mau berkesempatan join live kita, sharing-sharing dan juga saling berdiskusi problematikanya selama kehidupannya S1 dan juga pasca sarjana. Dan nanti Bang, Oke. nantikan juga ada sedikit hadiah dari Pemda Unip yang akan mungkin kayaknya karena teman abang kita nggak di Bengkulu nih, kira-kira cara ngirimnya gimana teman-teman? Atau nggak usah kita kasih? Suruh pulang. Mu- mungkin dialihkan dalam bentuk lain. Oh, seperti Oke, Shopee Food kan nanti, bisa gitu ya. oke, tapi. Mungkin nanti bentuk hadiahnya bisa nanti kami saling, nanti jangan lupa DM ya Bang ke EGPM Koni atau ke akunya sebagai infokomnya. Nanti apapun itu dapat menjadi berkat dan juga hal yang baik bermakna kepada Abang. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bang sekali lagi. Sebelumnya saya izin remove Abang dari Join Live dan juga semangat untuk kedepannya Abang pasca sarjana. Ya. Ya, siap, selalu Mica Prana. Oke Bang. Ditunggu kepulangannya Bang Eben. Oke, baik Kak. Jadi kita udah di penghujung kegiatan kita nih. Jadi terima kasih sebelumnya kepada mungkin teman-teman kita yang udah join live. Kembali saya ingatkan, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan juga mengambil ilmu dan juga pengetahuannya pada malam hari ini tentang kita problematika mahasiswa masa kini. Tapi sebelumnya ada nih guys kata-kata mungkin yang dapat memotivasi kita dari Kak Ica tersendiri. Boleh apa tuh Kak? Spill dong. Oke lah ya untuk kata-kata terakhir. Oke teman-teman, setiap manusia pasti punya problematika gitu ya. Bahkan anak kecil juga ada. Pokoknya ketika kita diizinkan Tuhan hadir di dunia ini, karena kita hidup di dunia yang berdosa, ya semua orang punya problematika gitu. Dan problematika itu adalah cara agar kita semakin menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, khususnya kita mahasiswa gitu ya. Karena kayak kata lagu, kalau teman-teman tahu lagu jangan pernah menyerah, bahwa langit tidak selalu biru dan jalan tidak selalu rata. Bahkan ketika kita pun di pelayanan, mau serohani apapun kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya problem, masalah hidup, pergumulan hidup. Nggak akan pernah lepas dari yang namanya itu. Ya, baik itu anak kecil, orang dewasa, semua akan punya problem. Tapi kita harus belajar memandang bahwa problem adalah cara Tuhan untuk memproses kita agar kita semakin segambar dan serupa dengan Allah. Agar kita menjadi orang-orang yang terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Semangat menjalani kehidupan mahasiswa, nikmati sebelum akhirnya nanti teman-teman menjadi alumni. Karena problem di mahasiswa akan beda dengan problem di alumni. Kadang kalau aku di alumni, kadang pengen balik rasanya jadi mahasiswa. Jadi nikmati ketika problemmu di laporan, nikmati ketika di kepengurusanmu ada problem, nikmati saja, atau di dalam pelayanannya. Karena teman-teman, kita kalau menghadapi masalah jangan pernah lari, tapi masuk aja di dalam problem itu. Karena kita nggak tahu seperti apa itu akan membentuk kita. Gitu ya. Jangan pernah berfokus kepada hasil, tapi cintailah prosesmu. Cintailah setiap apapun problemnya itu, dan kurang-kurangi overthinkingnya dengan cara untuk boleh tetap dekat dengan Tuhan. Benar ya, aku mau menegaskan bahwa mau sesulit apapun kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sehebat apapun problem yang kita hadapi. Dan teman-teman, aku ingatkan bahwa kita butuh hubungan yang dekat dengan Tuhan agar kita semakin bisa kayak mana caranya menghadapi problem itu. Kalau teman-teman punya problem tapi meninggalkan Tuhan, itu menurutku kemalangan yang paling malang. Tapi ketika kita punya problem, misalnya kayak belajar dari kisah Petrus yang mereka di perahu, mereka kan dalam badai. Tapi karena Tuhan ada di dalam, mereka bisa melewati itu. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita berada dalam perahu, tidak ada Tuhan di dalamnya? Makanya ada yang bilang kayak gini, lebih baik berjalan di dalam gelap asal ada Tuhan daripada berjalan dalam terang tapi tidak ada Tuhan. Teman-teman, semua problema itu untuk semakin kita mengenalkan Tuhan. Itu mungkin dariku.
Semoga boleh menolong teman-teman dan apapun yang sedang teman-teman hadapi, jangan pernah berniat untuk meninggalkan Tuhan, karena Dialah salah satunya jalan dalam setiap problem kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, sangat yang bermanfaat ya teman-teman dan sangat berkesan kata-kata dari Kak Ica untuk kita teman-teman yang ada di kos atau di rumahnya masing-masing. Benar teman-teman, kita mungkin di kendala yang banyak problematika dan juga banyak segala pergumulan, tapi percayalah, Tuhan selalu mencukupkan dan Tuhan selalu menolong kita jatuh bangkit kita dan juga sedikit kerikil yang ada di perjalanan dan juga tantangan kita, Tuhan selalu membantu kita, percayalah. Kembali ke kita bagaimana kita menyikapi dan juga menerapkannya. Oke, mungkin itu sekian dari kegiatan kita Join Live Fun Live Instagram Infocom pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang masih belum bisa untuk join pada malam hari ini mohon minta maaf, dan juga kiranya apa yang dapat kita sharingkan dalam talk show malam hari ini kiranya itu menjadi bermanfaat dan juga akan menjadi berkat yang sangat berilmu kepada kita dan juga tidak lupanya untuk kita terapkan dalam hidup kita. Oke, sebelumnya benar banget Kak. Jadi kita tadi udah buka dalam doa, kasih kita tutup dalam doa. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Sekiranya apapun yang dapat kita dengarkan kira menjadi penerapan dalam hidup kita. Oke, mari kita bersama dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bapa, kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu dan juga sedikit sharing dari narasumber kami yang sangat keren dan juga sangat berhikmat dari Kak Ica Simanjuntak. Kiranya Engkau berkati juga apapun itu menjadi berkat dan juga pengetahuan dalam hidup kami Tuhan. Dan juga menjadi penerapan yang sangat bermanfaat kepada kami. Dan juga Tuhan, kiranya apapun menjadi lingkungan eksternal kami dalam diri kami, Engkau hapuskanlah tidak menjadi distrak yang buruk kepada kami. Dan juga Tuhan, segala pergumulan dan juga problematika yang kami bahas dari tadi, baik itu insecure, mager dan juga cuek, segala apapun itu menjadi problematika dan juga pergumulan hidup mahasiswa masa kini, Engkau hilangkan Tuhan, Engkau bangkitkan jiwa yang semangat, Engkau bangkitkan juga segala bangkit yang dapat mempertahankan pedoman dalam hidup kami Tuhan. Engkau juga kuatkan diri kami Tuhan dalam menjalani perkuliahan dan juga pelayanan dalam rohani Tuhan. Dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih banget nih kepada Kak Ica yang udah banyak banget mulai dari kita jam 7 tadi sudah tidak terasa 2 jam kita sharing talk show di Fun Live Instagram Infocom. Sampai jumpa di lain hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you Prana teman-teman. Dadah. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom. Thank you Kepran.